Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Maheswari dari kelas AA1 semester 4. Nah, kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Emotional Healing Therapy. Pernah nggak sih merasa setiap ada masalah dikit langsung merasa aku orang yang paling menderita di dunia? Terus, tiap keinget satu kenangan masa kecil atau sekolah, bukannya senang bahagia, malah kadang kok langsung mendung nih matanya. Jadi mudah panik, badan terasa lebih cepat lelah, dan jadi uring-uringan terus. Nah, emotional healing therapy merupakan terapi praktis untuk melepaskan emosi di luar sadar yang dapat membantu kamu menemukan tujuan hidup, memperoleh kesehatan fisik dan psikis, meraih hubungan yang menyenangkan dengan pasangan dan keluarga, menemukan jodoh yang tepat, mencapai karir yang diinginkan, serta menggapai kebebasan finansial. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, jadi buku ini tuh di dalamnya terdapat metode-metode yang membantu kamu untuk mengendalikan ego kamu, seperti metode touch and breathe method, terus proses emotional healing, mirror therapy, sending love meditation, dan terakhir istighfar dan bersyukur. Nah, yang pertama itu adalah touch and breathe method. Metode ini digunakan untuk menenangkan diri saat merasa marah atau ada bagian tubuh yang sakit. Caranya adalah dengan menempatkan tangan pada bagian tubuh yang merasa sakit atau tidak nyaman, kemudian menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Hal ini membantu merilekskan tubuh dan mengurangi ketegangan. Nah, yang kedua itu proses emotional healing. Terapi ini bisa dilakukan sendiri di rumah untuk menyembuhkan trauma. Proses ini melibatkan penelusuran kembali ke masa lalu untuk menemukan akar dari masalah emosional, dan kemudian melakukan terapi untuk melepaskan emosi negatif yang terkait dengan trauma tersebut. Selanjutnya ada mirror terapi. Terapi ini melibatkan penggunaan cermin untuk membantu melepaskan emosi yang terjebak dalam tubuh. Dengan melihat diri sendiri di cermin, individu bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, mengenali emosi yang muncul, dan secara perlahan melepaskannya. Nah, selanjutnya ada sending love meditation. Metode ini melibatkan meditasi dengan mengirimkan cinta dan doa kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini membantu meningkatkan perasaan kasih dan kebaikan, serta meredakan emosi negatif. Untuk yang beragama Islam, metode ini bisa dilengkapi dengan membaca Al-Fatihah dan berdoa untuk orang yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu adalah istighfar dan bersyukur. Ibu Irma Rahayu juga menekankan pentingnya istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan bersyukur sebelum memulai terapi. Hal ini bertujuan untuk membersihkan hati dari emosi negatif dan membuka diri untuk penyembuhan. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih tujuan dan manfaat memahami dan mengendalikan ego. Yang pertama ada kesadaran diri. Tujuan utama dari memahami ego adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Nah, yang kedua itu adalah pertumbuhan pribadi. Memahami dan mengendalikan ego memungkinkan kita untuk tumbuh secara pribadi dan emosional. Selanjutnya ada hubungan yang lebih baik. Nah, mengendalikan ego membantu meningkatkan hubungan interpersonal kita. Ego yang terlalu dominan seringkali menyebabkan konflik, kesalahpahaman, dan hubungan yang tidak sehat. Nah, dengan mengelola ego, kita bisa lebih empatik, mendengarkan orang lain dengan lebih baik, dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Nah, selain itu, manfaatnya yang pertama, reduksi stres dan kecemasan. Dengan menerima diri kita padanya dan mengurangi kompetisi yang tidak perlu, kita bisa hidup lebih tenang dan damai. Selanjutnya, peningkatan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan mengurangi dominasi ego, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, seperti cinta, persahabatan, pengalaman bermakna, daripada mengejar pengakuan eksternal atau materi. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, ego yang terkendali memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan objektif. Ini membantu dalam membuat pilihan yang lebih bijaksana dan berdasarkan fakta. Terakhir, kesadaran spiritual. Banyak kondisi spiritual menekankan pentingnya mengendalikan ego untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dalam hubungan yang lebih mendalam dengan yang ilahi. Ini membuka jalan bagi perkembangan spiritual dan keseimbangan batin yang lebih baik, teman-teman. Dari metode yang tadi udah dijelasin, yang aku ambil adalah metode mirror therapy. Contohnya, misalkan aku berdiri di depan cermin besar di kamar aku, terus narik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan, sambil kita natap bayangan kita di cermin. Terus kita mulai berbicara tuh dengan diri kita sendiri, ya kan?
Kayak bilang, "Aku tahu kamu sedang melalui masa-masa yang sulit, tapi aku di sini untuk kamu, gitu. Aku mencintai kamu dan menerima diri kamu apa adanya." Ya, tanpa terasa mungkin air mata itu bakal ngalir begitu aja. Nah, terus aku membiarkan diri aku merasakan semua emosi yang terpendam, tanpa menahan apapun. Setelah beberapa menit, aku mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. "Kamu kuat dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku bangga sama kamu." Dan sesi ini aku tutup dengan beberapa tarikan nafas dan sebuah senyuman pada bayangan aku di cermin. Dan aku ngerasa ini lebih baik dan siap untuk menghadapi hari dengan keberanian baru. Dan untuk teman-teman, metode apa kira-kira yang teman-teman udah coba? Untuk aku buku ini worth it lah gitu. Kalau teman-teman merasa perlu memahami lebih dalam tentang emosi dan mencari metode praktis untuk mengelolanya, buku ini bisa menjadi pilihan yang baik. Ini bukan hanya tentang mengatasi masalah saat ini ya, tapi juga tentang membangun fondasi untuk kesejahteraan emosional jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.